Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hari setelah kejadian di rumah Mbah Margono, yang pada akhirnya Mbah Margono dibawa ke rumah sakit karena kakinya terkilir dan ada sedikit retakan di persendian. Aku dan bapakku siang ini berencana menjenguk Mbah Margono di rumah sakit. Siang hari pun aku berangkat dengan bapakku ke rumah sakit dengan menggunakan motor kesayanganku. Motor ya, bukan sepeda punya bapak yang udah dilap dengan kain ajaib. Sesampainya di rumah sakit, kita berdua langsung menuju ke kamar rawat Mbah Margono yang berada di lantai 3. Dan sampailah kita di kamarnya. Terlihat Mbah Margono sedang terbaring sambil menonton TV dan hanya ditemani anak laki-lakinya saja yang sedang duduk di samping Mbah Margono. "Selamat siang Mbah Margono," sapa bapakku sambil melangkah menuju Mbah Margono. "Waduh Pak, sampai repot-repot datang ke sini. Sama Rian juga ya?" Sambil merubah posisi berbaring ke posisi duduk. Iya Mbah, udah Mbah, tiduran aja kalau masih sakit gak apa-apa." "Gimana Mbah, udah baik kan? Awalnya kenapa kok bisa sampai kayak gini toh? Tumben amat Mbah Margono sampai kayak gini." "Walah, kalau yang ini untung ada anakmu. Kali enggak, paling aku udah gol kemarin," ucap Mbah Margono pada bapakku. "Wah, emang kenapa Mbah? Terus hubungannya sama Rian apa ya?" "Kamu ini beruntung punya anak kayak Rian. Dia punya penjaga yang diturunkan dari leluhurmu dan kekuatannya pun tak main-main." Mbah Margono menjelaskan pada bapakku tentang sosok penjagaku. Ya, itu Sinta. Dan alasan-alasan kenapa aku sering pingsan dan masuk rumah sakit. "Oh, jadi selama ini yang aku rasakan di rumah ada sosok itu dari penjaganya Rian, Mbah?" "Memang sih, setiap Rian pulang suasana rumah jadi berbeda, menjadi lebih hangat dan ramai, padahal yang ada cuma 3 orang. Bapakku juga memiliki kemampuan untuk merasakan makhluk astral dan melihat aura." "Ya itulah, sosok penjaga Rian ini masih ada hubungannya dengan penjaga rumahmu yang berdiam di keris yang ada di lemarimu," ucap Mbah Margono pada bapakku. "Oh iya, kalau yang keris itu saya tahu Mbah, itu pemberian dari neneknya Rian." "Iya, sama penjaganya sekarang pun utusan dari neneknya Rian. Hanya tahta yang menjadi penjaga Rian lebih tinggi." Cukup lama kami berbincang-bincang dengan Mbah Margono. Dan karena jam jenguk sudah hampir habis, kami pun berpamitan dengan Mbah Margono untuk pulang dan membiarkan Mbah Margono untuk istirahat supaya lekas sembuh. Tak lupa sebelum kami pergi, Bapak memberikan amplop. Aku dan Bapak pun langsung turun dan menuju parkiran untuk selanjutnya kita langsung pulang. Di jalan pun Bapak terus bertanya padaku, kenapa gak pernah bilang pada Bapak dan sejak kapan dia mengikuti aku. Aku menjelaskan awal pertemuanku dengan Sinta, hingga aku juga bertemu dengan nenek di mimpi berbarengan dengan adanya Sinta. Dan nenek memberitahu kalau Sinta akan menjagaku dari hal apapun. Awalnya Bapak kurang suka dengan ada penjaga pada diriku, karena Bapak tahu setiap makhluk dari golongan itu pasti mempunyai siasat tersendiri untuk menjerumuskan. Tapi setelah Bapak tahu Sinta itu dari nenekku, Bapak sepertinya sedikit lega, karena sesuai yang dijelaskan Mbah Margono tadi, sosok Sinta masih ada kaitannya dengan si penjaga rumah yang sudah jelas jin baik. Aku dan Bapak tidak pulang lewat jalan biasa. Bapak memintaku untuk memanggil Sinta. Entah kenapa, tapi aku hanya menuruti saja apa yang Bapak bilang. Dan setelah aku panggil, Bapak pun berkata, "Dia sudah di sini, Ayang?" tanya Bapak memastikan.
Iya pak, dia ada di samping kanan kita kok. Iya bapak tahu, dia sepertinya memang baik, beda dengan orang yang lain. Minta dia untuk terus mengikuti kita. Sudah pak, dia bakal ngikutin kita kok. Dan sesampainya komplek perumahan pun, bapak meminta kita menyusuri setiap jalan yang ada di komplek itu. Komplek perumahan ini memang terkenal angker saat aku masih kecil dulu. Dan kalau tidak salah, aku pernah menceritakan pada treat sebelumnya, olahnya sedikit ya. Setelah selesai berkeliling, kita pun kembali melanjutkan jalan untuk pulang. Dan saat pulang juga bapak terus bertanya tentang apa saja yang aku rasakan di kompleks sana. Gimana ya? Apa saja yang kamu rasakan saat menyusuri komplek tadi? Yang jelas pak, di sana rame. Memang kondisi di sana sebenarnya sepi karena perumahan, tapi sebenarnya rame dengan makhluk tak kasat mata. Jika kamu fokus tadi, harusnya kamu tahu ada satu tempat yang si penguasanya. Ada satu tadi di persimpangan yang ada pohon palem besarnya. Apa yang kamu lihat atau rasakan? Di sana ada sosok raksasa yang Rian rasa itu memang penguasanya, tapi bukan asli dari situ sepertinya. Memang bukan Rian. Sosok itu tadinya penunggu kampung kita. Kampung kita pun dulu banyak hal mistis yang sering terjadi. Dan sosok raksasa tadi yang sering berbuat ulah. Makanya Bapak dan Mbak Margono mengusirnya dari kampung kita. Awalnya mau kita buang dia ke sebuah sungai, tapi dia bernego dengan Bapak dan Mbak Margono dan meminta pindah ke sana saja. Jadi hingga sekarang dia ada di sana. Pantes pak, tadi kata Sinta, dia melihat Bapak kayak marah tapi dengan ekspresi takut. Entah maksudnya gimana tuh makhluk itu. Ada-ada saja. Terus penjagamu gimana ekspresinya? Gak usah tanya pak, kalau dia mah setan segede apapun tetap takut sama dia. Dan dia mah santai aja. Ya baguslah kalau gitu. Tapi kamu tidak boleh menggunakan penjagamu untuk hal yang tidak benar. Iya pak. Mungkin maksud bapak mengajakku berputar tadi karena ingin menunjukkan kekuatan Mbah Margono dan bapak dulu. Dan bapak merasa aneh, kenapa bisa Mbah Margono kalah dari sesosok makhluk, padahal biasanya bisa mengatasi. Dan di lain itu bapak pengen menguji seperti apa penjagaku. Apakah gentar dengan sosok yang pernah dikalahkan Mbah Margono dengan bapak? Kalau tidak gentar, berarti sosok penjagaku memang sangatlah kuat. Sesampainya di rumah, aku langsung beristirahat dan berbaring di kasur. Dan seperti biasa, Sinta langsung ikutan nimbrung. Rian, bapakmu memang sosok yang sama sepertimu. Dia selalu menjadi daya tarik sepertimu. Dia menjadi daya tarik kaum jin karena karismanya dan ingin mengabdi padanya. Loh, kenapa bilang gitu tak? Coba aja nanti malam kamu tanya bapakmu, apakah selama ini dia ada yang mendekati atau tidak. Tepatnya saat kita nggak di rumah. Oke tak, nanti aku tanyakan. Tapi kenapa pas nggak ada kita? Ya jelas, nggak ada yang berani deketin. Kan ada aku di sini. Jelas yang lain pada menghindar. Tapi kalau kamu mau tahu sebenarnya, setiap hari bapakmu selalu didekati berbagai makhluk di luar rumah tanpa berani masuk. Nanti akan aku buktikan tak ucapanmu. Aku nanti akan menjauh dari sini. Malam hari pun tiba. Aku yang biasanya tidur jam 10, kali ini niat begadang buat menemani bapak yang kuat 3 hari tidak tidur. Aku menunggu sambil ngobrol-ngobrol sama bapak tentang hal-hal gaib. Dan benar yang dikatakan sama Sinta, kalau ternyata bapak memang sering didatangi oleh beberapa sosok yang sengaja ingin ikut. Tapi bapak selalu menolak karena memang bapak tidak begitu suka dengan hal seperti itu. Dan benar saja, setelah menunggu beberapa jam hingga akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Entah mengapa suasana menjadi sunyi. Saat sedang asik ngobrol dengan bapak, tiba-tiba terdengar suara dari belakang rumah. Terdengar suara cuitan burung kecil di belakang rumah. Nah, mulai pada datang tuh. Bapak memberitahuku. Siapa pak yang datang? Tanyaku pada bapak. Coba aja kamu lihat ke belakang, kamu bakal tahu. Sesuai yang diperintahkan bapak, aku yang penasaran langsung menuju ke belakang rumah. Dan sesampainya di belakang rumah, terlihat sangat gelap. Aku tak bisa melihat ada apa sebenarnya. Namun, suara cuitan dari burung masih terdengar dengan jelas. Aku mengeluarkan HP-ku untuk menyalakan senter dari HP-ku.
Aku sorotkan ke beberapa sudut di belakang rumah, hingga aku sorotkan ke sebuah tumpukan bata yang memang belum digunakan sama bapak. Aku melihat seperti ada sosok yang sedang berjongkok. Sosok ini besar seperti manusia, hanya saja kakinya seperti kaki elang, memiliki sayap dengan tubuh manusia namun berkepala burung gagak. Sosok itu kemudian menengok ke arahku dengan tatapan yang tajam. Aku yang terkejut langsung memutar balik tubuhku dan segera masuk ke dalam. Aku masuk ke dalam rumah dan memberitahu bapak, dan ternyata bapak sudah tahu akan hal itu. Makanya bapak santai saja, dan kata bapak tadi saat aku di belakang rumah, dari depan pun ada yang datang. Beberapa kali bapak mendengar ketukan pintu di sana, namun tetap saja bapak diamkan. Aku terus bersama bapak sampai jam 2 pagi. Hingga akhirnya aku kalah dengan rasa kantuk ini, dan selama itu juga banyak beberapa makhluk yang berdatangan. Ada yang berupa kilatan, kobaran api, suara tawa, dan masih banyak lagi, dan semua itu benar apa yang dikatakan Sinta. Kalau memang banyak yang ingin ikut dengan bapakku. Beberapa hari kemudian, tepatnya 1 hari sebelum aku berangkat lagi ke kos, aku mengantarkan ibuku ke tempat Pak Deden. Seperti biasalah, yang namanya kakak adik, kalau udah lama gak ketemu, pasti ada rasa kangen ingin ketemu. Makanya, aku mengantar ibu ke rumah Pak Deden. Aku berangkat mengantar sekitar jam 10 pagi. Niatnya aku antar ibu ke rumah Pak Deden, dan kemudian aku tinggal ke rumah Via. Ya walau Via nggak pulang, tapi paling tidak aku bersilaturahim ke sana. Barangkali ada yang mau dititipkan orang tua Via. Aku berangkat dengan memakai motor matic milik ibuku. Kata ibu, kalau pakai motorku terlalu tinggi saat mau bonceng dan bikin ribet katanya. Makanya aku turuti apa mau ibuku dengan memakai motor milik ibu. Tak lupa ibu menyuruhku untuk mampir ke toko roti dan membeli beberapa roti untuk oleh-oleh. Setelah selesai membeli roti, kita langsung meneruskan perjalanan. Memang sedikit ribet kalau pergi dengan ibu, harus berhenti di beberapa tempat kalau mau pergi ke rumah Pak D. Setelah selesai dengan toko roti, ibu meminta pergi ke SPBU terdekat untuk mengisi full tank. Ya, walau masih berkurang 1 biar di status speedometer, ya sebagai anak hanya bisa menurut saja. Belum selesai sampai situ, setelah selesai di SPBU dan melanjutkan perjalanan, ibu meminta lagi untuk berhenti di salah satu minimarket untuk membeli kuota dan pulsa handphone. Aku turuti semua kata ibuku dan baru bisa berjalan lancar setelah semua permintaan ibu sudah terpenuhi semua. Kita sampai di rumah Pak Deden sekitar jam 11:30 siang. Saat kita sampai di rumah Pak Deden, beliau sedang duduk santai menonton TV, ditemani dengan segelas teh di sampingnya. Assalamualaikum, Pak D, Rian datang nih sama ibu. Waalaikumsalam, masuk sini masuk. Udah Pak D tunggu dari tadi loh, tumben lama banget. Biasa Pak D, nurutin ibu dulu. Kalau sesajinya kurang takutnya ngamuk. Hehehe. Bukan saji sebenarnya teman-teman, ini cuma bercanda. Jangan baper ya, ntar langsung dituduh haram, dituduh syirik. Hati-hati teman, jangan suka menjudge ya. Oke lanjut. Dasar bocah, malah nyamain ibu sama dembet. Ibu menonyar kepalaku dari belakang. Hehe, iya ya maaf. Oh ya ini Pak D, tadi kita mepet beli roti buat Pak D. Oh ya makasih. Sana taruh meja aja. Setelah itu ibu dan Pak D saling ngobrol. Entah apa yang mereka obrolkan, yang jelas itu sangat asik. Terbukti mereka ngobrol sambil sesekali tertawa lepas, seperti sedang membicarakan hal yang asik tentang saat mereka muda dulu. Aku yang sedikit capek beristirahat di salah satu kamar di rumah Pak D, hanya sekedar berbaring. Terdengar suara azan dari masjid di dekat rumah Pak D. Aku masih tiduran saja di kamar ini. Tiba-tiba ada suara. Terdengar seperti suara seorang kakek-kakek sedang mendehemkan tenggorokannya untuk menghilangkan dahak yang ada di tenggorokannya, atau lebih tepatnya seperti orang memberi kode untuk melakukan suatu hal. Aku yang masih sedikit capek hanya cuek saja dengan suara itu. Pikirku palingan suara dari luar, ada bapak-bapak yang akan berjalan ke masjid. Lalu aku buka HP-ku untuk sekedar memberitahu Via
kalau aku akan pergi ke rumahnya walau dia tidak di rumah. Saat sedang chattingan dengan Via, terdengar lagi suara itu. Karena mulai paham dengan hal itu, aku bergegas bangun dari tidurku dan beranjak keluar. Tapi bukan untuk menjalankan sholat, karena pikirku waktu masih panjang dan aku berniat sholat di rumah aja. Karena ibu memintaku untuk meninggalkannya di rumah Pak Didin dulu. Nah, setelah itu aku berniat pamit untuk pulang terlebih dahulu. Walau aslinya aku akan ke rumah Via. Pak D saat aku akan pamiti, beliau tidak ada di sana. Beliau sedang mengambil air wudhu. Makanya aku tunggu sebentar untuk berpamitan dengannya. Cukup lama aku menunggu. Makanya aku pergi menyusul beliau ke belakang dan langsung berpamitan. Bukannya aku bertemu dengan Pak D, aku malah melihat sesosok kakek-kakek yang sedang santai duduk di depan meja makan sambil ngerokok. Saat aku melihat sosok kakek itu, beliau hanya tersenyum ramah melihatku. Mbah, maaf, Pak di mana ya? Oh, si Den baru aja keluar lewat pintu belakang, mau ke masjid katanya. Jawab kakek itu sambil tersenyum. Maaf Mbah, kalau boleh tahu si Mbah siapa ya? Aku yang kebingungan dengan kehadiran kakek ini. Soalnya pada siang itu hanya sendirian dan kami sudah tidak ada kakek lagi dari keluarga ibu. Duh, aku ini si Mbah. Udah kamu sholat dulu sana, perintah kakek itu ramah. Dan entah kenapa aku menurut saja langsung perkataan kakek itu. Ibu yang sepertinya mendengar aku sedang ngobrol dengan seseorang, kemudian berkata sambil mendekat ke arahku. Rian, ngomong sama siapa sih? Ini bu, ada si Mbah, tapi Rian gak kenal siapa, kataku sambil menoleh ke arah ibu. Si Mbah siapa sih emangnya? Ibu datang dan melihat ke sekitar. Itu loh bu, aku sih belum gak kenal ya, tapi wajahnya gak asing. Tapi gak tahu di mana pernah lihat. Saat aku berbalik ke arah kakek itu, dia sudah tidak ada. Lah mana? Gak ada siapa-siapa kok. Tapi tadi ada kok bu di sana, lagi duduk santai sama ngerokok. Paling sih Mbah, dah sana sholat dulu aja. Iya bu, ini juga mau ambil wudhu. Kakek tadi juga nyuruh kok. Aku pun menuruti kata ibu dan pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Dan kemudian langsung mengerjakan kewajibanku. Setelah selesai mengerjakan kewajibanku, aku kemudian berpamitan kepada ibu untuk pulang tanpa pamit sama Pak Deden. Soalnya beliau belum pulang dari masjid. Ibu memperbolehkanku untuk langsung pulang tanpa berpamitan pada Pak Deden. Ya walau kurang sopan, tapi kata ibu nanti akan dipamitkan. Ibu tidak mengantarku hingga luar rumah Pak D, tapi dia pergi ke dapur entah mau ngapain. Aku keluar dari rumah Pak D dan menuju motorku yang terparkir di luar. Aku hidupkan motorku dan bersiap berangkat ke rumah Via. Sebelum aku berangkat, aku menengok ke arah rumah Pak D, dan ternyata di sana terlihat lagi sosok kakek itu sambil tersenyum ramah. Hati-hati le, gak usah ngebut, yang penting sampai selamat, ucap kakek itu penuh perhatian. Iya mbah, saya pulang dulu. Aku memacu motorku dengan kecepatan sedang. Belum ada 4 meter aku coba melihat ke arah belakang dan spion ternyata sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Dan untuk memastikan, aku menengok ke belakang dan benar saja tidak ada siapa-siapa di sana. Terus aku bicara sama siapa tadi? Tak ada rasa merinding atau takut, hanya perasaan biasa saja. Tanpa memikirkan hal itu, aku melanjutkan perjalananku ke rumah Via. Tidak begitu jauh seperti yang aku terangkan dulu. Sesampainya di rumah Via, saat aku ketuk pintu rumahnya, aku tidak mendapat ada seorang pun di sana. Aku menunggu beberapa menit, barangkali orang tua Via masih ada di sawah dan sedang bercocok tanam. Jam sudah menunjukkan pukul 2 siang, dan akhirnya orang tua Via datang dan benar saja, mereka berdua baru saja pulang dari sana. Terlihat bapak Via membawa cangkul dengan topi caping dan kaki penuh lumpur. Kemudian ibu Via membawa peralatan makan seperti piring rantang dan termos untuk wadah airnya. Terlihat wajah ceria mereka saat aku berada di depan pintu rumah mereka. Entah kenapa mereka sangat suka saat aku berada di sana. Kata Via belum ada cowok yang berani main ke sana. Adapun hanya di luar, tidak berani masuk. Dan ditambah lagi kata Via hanya aku saja yang selalu ditanyakan orang tuanya dan diajak ngobrol oleh mereka.
Melihat aku berada di luar rumah mereka, mereka mempercepat langkah mereka dan segera membukakan pintu untuk masuk. Terasa hangat sambutan mereka padaku. Di sana kita ngobrol banyak hal tentang kuliah aku dan Via, tentang kabar Via. Tak lupa juga mereka berpesan titip Via saat ada di sana. Ya maklum, karena Via dan keluarganya memang tidak mempunyai saudara di sana. Aku dan kedua orang tua Via berbincang cukup lama. Aku juga menelpon Via untuk mereka. Selama ini mereka tak pernah mendengar kabar Via selama Via ada di rantauan. Soalnya yang memegang HP hanya Via saja. Jam sudah menunjukkan pukul 17.15. Waktu yang sudah sangat sore. Karena aku teringat untuk menjemput ibu, makanya aku menelpon ibuku dan ternyata ibuku memilih untuk menginap saja dulu di rumah Pak Deden dan berpesan untuk segera pulang karena takutnya bapakku sendirian di rumah dan ngomel kalau kita nggak ada kabar. Aku pun berpamitan pada kedua orang tua Via. Terlihat raut muka mereka seperti ingin berkata, "Sebentar dulu, masih sore." Aku dengan berat hati tetap berpamitan pada mereka dan segera bergegas pulang. Di jalan, sekitar pukul 17.30, aku belum juga sampai di rumah. Suara azan mulai terdengar bersautan di jalanan. Aku memperlambatkan laju motorku untuk menghormati suara azan itu. Hari sudah semakin gelap. Sang mentari sudah bersembunyi di gelapnya malam. Setelah suara azan selesai, aku mempercepat laju motorku. Singkat cerita, saat aku hampir sampai di lingkungan kampungku, aku harus melewati jembatan yang di cerita sebelumnya tuh pernah aku ceritakannya. Kalau jembatan ini di jam tertentu bisa hilang dengan sendirinya. Nanti kapan-kapan cerita Mas Rian akan dibawain di sini ya, kapan-kapan. Nggak janji juga sih. Oke lanjut. Saat melewati jembatan itu semua masih normal. Namun saat berada di tanjakan setelah jembatan itu, tiba-tiba lampu motorku berkedip dengan sendirinya. Ditambah lagi motor yang tiba-tiba seperti memogok entah kenapa. Dan akhirnya benar saja. Saat sampai di akhir tanjakan, tepatnya di samping sebuah pohon besar, sebelum balai desa lebih tepatnya, yang di seberangnya ada kuburan. Dan itu juga pernah aku jelasin di tweet sebelumnya. Lingkungan ini emang dikenal horor. Kenapa horor? Nanti kalian akan tahu sendiri. Tumben juga jalan hari ini terasa sangat sepi dibanding hari biasanya. Walau jarak hanya tinggal beberapa ratus meter aja, aku enggan untuk mendorong motorku hingga sesuatu terjadi. Pohon besar di jalan masuk ke kuburan. Aku melihat ada seorang wanita anggun dan rapi, menggunakan pakaian yang tidak asing, pakaian normal layaknya orang pada umumnya. Terlihat sosok melihat dan mengamatiku dengan seksama sambil tersenyum. Aku tak tahu dari mana sosok wanita itu muncul. Soalnya sejak tadi tidak ada orang yang berlalu lalang di sini. Sosok itu kemudian mulai mendekat ke arahku. Terlihat jelas wajahnya seorang wanita Jawa yang ayu dan ramah. Dan saat sosok itu mulai dekat, aku mencium wangi yang sangat menyengat dan aku paham wangi apa ini. Wangi yang aku cium adalah wangi kembang kantil. Seketika itu juga aku mulai merinding dan teringat beberapa cerita dari orang sekitar, termasuk tetanggaku kalau di jalan ini ada sosok wanita yang menunggui dengan nama. Ya, teman-teman bisa dilihat itu nama siapa. Aku tak berpikir negatif, hanya saja was-was saja. Sosok wanita itu semakin dekat denganku dan bau itu semakin jelas terasa. Dan saat itu aku dari pagi memang menyuruh Sinta untuk tidak mengikutiku dan hanya membawa cincin pemberian Mbak Margono saja. Mas, lagi apa? Kok jam segini masih di sini? Ini wayah tanggung loh. Wanita itu bertanya padaku. Iya Mbak, ini mogok. Nggak tahu kenapa tiba-tiba aja. Padahal biasanya aman aja. Nggak apa-apa. Udah sini temenin aku dulu. Aku mau ngobrol bentar. Sosok itu tertawa iri. Enggak Mbak, sini aja. Karena was-was aku mengambil cincinku dan aku memakainya. Enggak usah takut. Aku enggak akan ganggu kok. Aku hanya ingin ngobrol saja. Tunggu, aku mau tanya siapa nama Mbak. Enggak ah, nanti kalau aku sebutin namaku, Masnya malah lari ketakutan. Enggak Mbak,
Aku hanya ingin memastikan saja. Sebelumnya mas, aku benar-benar gak akan mengganggu. Aku hanya ingin berbicara saja. Aku tak berani mengganggu karena aku tahu sosok penjagamu seperti apa. Sudah dari dulu aku ingin ngobrol denganmu, tapi aku takut dengan penjagamu itu. Masih ingat kan kamu saat masih kecil dan ada seseorang yang menuntunmu lewat kuburan itu? Iya, aku masih ingat. Memang kenapa? Sudah berarti benar namamu? Belum selesai aku menanyakan hal itu, dia memotong kata-kataku. Iya mas, aku adalah... Gimana teman-teman? Apresiasi sebesar-besarnya buat Mas Rian ya. Terima kasih. Dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.